dengan Juni. Kenapa terjadi moratorium? Sebenarnya salah satunya di samping kasus 8 dan seterusnya, koperasi itu juga nakal, Pak. Banyak yang nakal. Jadi artinya begini, ada kelemahan sistem di BKPM. Contohnya begini, kalau Bapak Ibu mengaku saya sudah punya izin, maka diminta mengunggah dokumen. Benar kan? Dokumennya ini, kertas ini aja Bapak Ibu unggah, dianggapnya ini sebagai izin. Sehingga izinnya keluar, jadi nggak perlu memenuhi beraneka ragam persyaratan. Itu kejadian, itu cukup banyak kejadian gitu loh, Pak. Maka kemudian salah satu, yuk kita moratorium supaya ini ditata, dibetulkan dan seterusnya. Supaya artinya apa? Oh benar bahwa kalau ada orang ngurus izin itu, oh kalau dia punya izin sebelumnya memang ini dicek benar ini izin. Bukan ini yang kemudian diupload gitu loh, Pak. Nanti kertas kosong diupload pun juga dianggap itu sudah ngunggah, jadi izinnya keluar. Begitu izinnya keluar kan jadi problem kita, nyabut jadi problem, nggak dicabut ini maksud orang nakal, orang curang, orang gini maksud juga di gitu kan. Nah itulah problem-problem karena ada kelemahan di dalam sistem. Nah ini yang sedang kita coba untuk makanya kemarin kemudian dibenahi, kemudian sudah dicoba untuk sekian bulan supaya BKPM betulkan juga, kita juga menata gitu loh Pak. Nah ini sekarang sudah dibuka, moratorium sudah dibuka, tapi artinya apa? Kembali lagi. Nah ini yang jaringan pelayanan ini memang banyak koperasi yang menunggu untuk ada jaringan pelayanan itu di apa? Ini kok terhambat oleh penilaian kesehatan, terhambat oleh UKK dan seterusnya. Nah ini kalau UKK mudah-mudahan sejauh ini adalah mudah-mudahan kalau mengajukan biasanya segera direspon. Sedangkan kalau yang kesehatan ini yang menjadi tanda tanya karena kembali lagi Bapak Ibu, satu operasi yang baru melakukan self assessment perbankan. Pak Deputi menginginkan adalah operasi yang diperiksa ya Pak ya. Pertama adalah sudah self assessment, yang kedua adalah sudah diaudit dan seterusnya. Maka itu yang kemudian untuk diturunkan diri, bukan dari tidak ada. Tapi ini termasuk nanti siang Pak Haji sedang mencoba membenahi. Artinya begini Pak, mungkin aja ke depannya kayak OSS itu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah diperiksa, sudah gitu dan seterusnya, ya pendidikan kesehatannya langsung keluar, langsung diberi, langsung diarahkan sendiri. Mungkin, tapi ini sedang bukan kondisi saat ini ya Pak, sedang ingin dikembangkan lebih lanjut supaya artinya Pak, koperasi ada kepastian. Kalau sekarang ini jadi problem Pak. Saya sampaikan penilaian kesehatan kita problem. Makanya Bapak Ibu nanti dinas dan seterusnya supaya itu ada teman-teman dengan itu di ruang sebelah di sini. Mudahnya begini Bapak Ibu, penilaian tahun 2022 dilakukan di tahun 2023. Benar ya? Sertifikatnya nanti diterima di tahun 2024. Berlaku sampai tahun 2025 ini. Saya galau-galau kepala ini. Benar ya Pak? Loh saya galau-galau kepala ini. Jadi dia sekarang di tahun 2024 Bapak saya nyatakan sehat, padahal sehatnya tahun 2022 loh. Benar nggak? Bukan tahun 2024. Di 24 udah batuk-batuk. Nah ini yang kita deteksi. Ini case dari 8 operasi bermasalah dinyatakan cukup sehat, besoknya nggak bisa bayar. Nah kita berproblem. Nah kalau sudah berproblem begitu karena ini mekanismenya yang terbagi, jadi sulit Pak. Nah ini yang sedang mau dibenahi, termasuk Pak Haji, benar ya Pak Haji ya, sedang ingin bulan depan, Pak Menteri juga ingin bulan depan, malah Pak Menteri dalam Juni tahun ini sudah bisa berubah sisi pengawasannya, sehingga kalau dalam itu isi dan seterusnya dalam kira-kira ini Pak bayangnya supaya ini pelayanan menjadi lebih baik, pastinya juga lebih baik gitu loh. Kalau sekarang ini kan bisa jalannya 30 hari setelah pemeriksaan. Tapi
juga kita bingung. Yang tanda tangan juga, kalau saya sebagai pejabatnya juga deg-degan loh Pak. Bapak tahun 2022 diperiksa di akhir tahun 2023. Sekarang udah tahun 2024, saya disodori ini suruh tanda tangan. Ini sehat berlaku setahun ke depan. Ini saya deg-degan selama setahun ke depan ini. Betul kan? Nah, maka ke depan ini menggunakan self declare ini adalah tahapan baru nantinya. Kalau ini bisa dijadikan 3 bulan atau bagi KUK 3 dan 4 kan 3 bulanan. Bagi KUK 1 dan 2 kan 6 bulanan Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak dan Ibu nilai kesehatannya akan dilihat dengan baik. Kita lihat indikatornya sama. Indikatornya saat ini sama sebenarnya. Di bank itu yang dinilai adalah 4 hal: tata kelola, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan. Di kita juga sama, tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan lebih luas, ya, plus permodalan. Jadi sebenarnya kita hitungannya lebih luas yang mau dinilai mau diapain, tetapi ada problem-problem sedikit. Nah itu yang sedang mau kita betulkan. Nah kedepannya, jadi penilaian kesehatan Bapak Ibu pokoknya mengisi laporan setiap 3 bulanan itu, kalau KUK 3 dan 4 atau 6 bulanan, langsung penilaian kesehatan keluar, gitu loh Pak. Jadi yang dinilai adalah apa? Ini kalau ini 3 bulanan, kalau KUK 3 dan 4, triwulan yang kemarin, misalnya Januari, Februari, Maret, di bulan April lahir Bapak Ibu sepakat. Maka saya menilai Januari, Februari, Maret untuk periode April, Mei, Juni. Saya berani, saya tutup mata. Biarkan sistem, kalau saya sudah lihat ini tidak benar, ya sistem akan selingkah. Karena berlakunya itu periode yang pendek gitu loh Pak. Atau untuk KUK 3 lah 6 bulanan, kalau seperti bank lah 6 bulanan. Jadi Januari sampai dengan Juni itu dilaporkan di bulan Juli. Lahir kesehatan. Kesehatannya sampai kapan? Sampai dengan Desember. Nanti Desember sampai Juli dan Desember, lahir lagi di bulan Januari. Untuk berlaku di semester pertamanya. Jadi aman kita, gitu loh Pak. Kalau kita ini agak deg-degan ini, kalau saya jadi pejabatnya pun deg-degan loh Pak. Karena apa? 3 tahun 2022, tahun 2023 baru diperiksa, sertifikatnya lahir tahun 2024, berlaku sampai setahun tahun 2025. Saya juga deg-degan benar itu, nggak bisa tidur ya. Benar ya? Kalau begitu ada isu apa, saya ini tanda tangan. Nah, akhirnya Pak, baik itu kepala dinas, baik itu deputi, dengan menggunakan sistem yang ada ini agak rawan dan riskan. Jadi kalau beliau jadi kalau nggak yakin, kalau Bapak adalah dia pengawasnya itu meyakinkan deputinya, Pak, ini begini, sehingga selalu deputi bertanya ya Pak, ini bagaimana penilaiannya, ini bagaimana, ini gimana, ini kok nggak bisa, ini kok nggak gitu. Kalau pengawasnya nggak bisa menjawab, deputinya kan dari tangan Pak. Tapi kalau pengawasnya bilang, oh ini begini, langsung tangan deh. Nah ini problem di semua. Itu saya yakin juga di dinas-dinas. Kemarin kita diskusi dengan dinas DKI, case-nya sama juga, gitu loh Bapak Ibu. Case-nya yang di banyak dinas, case-nya kenapa dengan dinasnya kok ini sudah adanya di atas meja berbulan-bulan tidak mau ditandatangani, karena hal-hal yang seperti itu terjadi. Nah ini yang mau kita tata ke depannya, termasuk nanti Bapak Ibu yang pegang dinas nanti bisa diskusi di ruang sebelah mau sebentar apa, silakan yang nanti dari gerakan koperasi, silakan kalau mau konsultasikan self declare-nya boleh nanti secara uang-uangan atau per table gitu ya. Nanti ada yang mencoba bantu Bapak dan Ibu itu, jadi artinya bagaimana mau diapakan dan seterusnya. Jadi itu forum kita hari ini. Jadi satu sisi yang dinas dan kementerian dan asosiasi mungkin bicara bagaimana pengawasan dilakukan di luar